Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan saudara-saudara yang bisa menyaksikan secara online maupun nanti yang bisa menyaksikan secara offline, yang pada hari ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita yang mana pada hari ini alhamdulillah sudah masuk pada seri ke-200, tepatnya di 22 Rabiul Akhir 27 November 2021. Kita akan mengangkat sebuah tema yang menurut saya sendiri dan juga berdasarkan bacaan dalam Al-Quran dan hadis-hadis, dan juga tujuan diutusnya para rasul ke dunia ini, salah satu yang paling penting tugas mereka adalah menyampaikan kepada umat manusia bahwa sesudah kehidupan di dunia ini ada lagi nanti kehidupan berikutnya yang dimulai dari hari kebangkitan. Jadi pertanyaannya, apakah masih ada orang yang belum percaya tentang adanya hari kebangkitan? Kenapa ini penting? Karena sangat berkaitan dengan bagaimana kita menjalani hidup. Kalau kita percaya bahwa ada hari kebangkitan, pastilah manusia itu akan hati-hati, karena dia tahu berarti akan ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya, karena fungsi dari hari kebangkitan ini agar semua amalan manusia itu dia dapat bertanggungjawabkan. Kalau dia amal kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, ya dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dosa, keburukan, kejahatan, juga akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Dan di sanalah kita memperoleh keadilan. Karena kalau kita di dunia ini banyak sekali pengadilan yang dianggap tidak menegakkan keadilan. Banyak proses pengadilan yang tidak menegakkan keadilan. Nah, manusia tentu berharap kalau dia dirugikan di dunia, ada masanya nanti manusia akan dikembalikan hak-haknya. Inilah yang kita yakini, kita percayai. Ya, dan keyakinan dan kepercayaan kita ini sangat penting untuk menata kehidupan kita sebelum sampai kepada hari kebangkitan, ya, kematian dan kebangkitan. Nah, inilah pentingnya kita meyakini bahwa ada hari kebangkitan. Dan tadi juga saya baca di rakaat pertama tadi, ada di beberapa diantaranya di surah Al-Waqiah, ya, yang membicarakan tentang adanya sekelompok manusia yang tidak yakin, kurang percaya, masih ragu-ragu tentang adanya hari kebangkitan itu, sehingga mereka mempertanyakannya itu, ya, dengan penuh keraguan. Jelas dia tidak yakin bahwa ada hari kebangkitan itu, sehingga mereka bertanya ini. Ya, ini saya ambil dulu di surah Al-Waqiah, karena ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan itu. Di surah Safat, ya, An-Naml
dan saya akan kutipkan ini, tapi saya mulai dari Waqiah karena tadi dibacakan di rakaat pertama. Agak di tengahnya yang rakaat pertama tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka berkata, wa kanu yaquluna aiza mitna wa kunna turaba wa izaman a inna lamabusun. Nah, ini orang-orang yang tidak percaya, tidak yakin. Walaupun yang dikatakan ini, yang mengatakannya adalah orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu, tetapi sampai sekarang masih ada juga orang yang tidak percaya, yang tidak yakin. Apa yang mereka katakan? Ya, apabila kami sudah mati, ya, aiza mitna wa kunna turaban, ya, dan menjadi tanah, ya, dan tulang belulang. Jadi artinya pisah. Manusia ini pisah dengan kulit-kulitnya, tulang-tulangnya pun sudah pisah-pisah. Persendiannya sudah berpisah-pisah, ya. Dalam hadis disebutkan 360 persendian, semuanya sudah berpisah. Nah, apakah mungkin ini bisa ketemu lagi? Ya. Apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Bahkan dia mempertanyakan, ya, awabaunal awalun. Apakah nenek moyang kami yang terdahulu juga dibangkitkan? Dia mempertanyakan juga, nenek moyang yang sudah zaman dahulu itu juga dibangkitkan. Sehingga Rasulullah disuruh, ya, mengingatkan mereka ini, ya, bahwa bukan hanya kamu bukan orang yang segenerasi dengan kalian, tapi juga orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, gitu ya. Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah Muhammad nih, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, ya, lama jumu'una ila miqati yaumin ma'lum. Pasti semuanya akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi, yaitu hari kebangkitan. Ketika masanya manusia semua di kiamat, diwafatkan semua dengan peristiwa kiamat, kemudian ada masanya, terus semuanya akan dibangkitkan. Jadi ini sebuah statement, pernyataan yang menunjukkan bahwa benar-benar kebangkitan itu akan terjadi. Tetapi ini adalah ayat kauliyahnya, ya, artinya firman Allah. Tapi Allah sendiri memberikan kepada kita pelajaran tentang bagaimana sih manusia dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pada pelajaran pada sebuah proses kehidupan, yaitu proses kehidupan kita sendiri sebagai manusia. Ya, ini disebutkan di surah Al-Hajj, surah yang kedua ayat 5 ini. Saya bacakan sedikit-sedikit saja karena agak panjang ini ayatnya. Jadi, ya ayuhan nas, manusia dipanggil. Ya, kalau pakai kata ya ayuha ini menurut para ahli bahasa Arab, bahwa itu mencakup semua orang dan kurun waktu. Jadi kalau semua orang ini tidak terkecuali, dari generasi pertama manusia sampai yang disebut tadi al-akhirin, al-awwalun dan al-akhirin, generasi yang pertama sampai generasi yang terakhir. Ini cakupannya kalau disebut ya ayuhan nas. Dan juga semua manusia tidak terkecuali, yang penting dia merasa dia adalah manusia. Ya. Jadi semuanya dipanggil, tidak terkecuali. Mau dia muslim atau non muslim, mau dia orang barat, orang Asia Tenggara, orang Afrika, Amerika Latin dan semuanya itu diingatkan. Karena Al-Quran ini adalah untuk semua manusia, diturunkan untuk kalian jami'an semuanya. Jadi in kuntum fi raibin minal ba's. Jadi kalian kalau meragukan hari kebangkitan, maka Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan kamu, ya, fa inna khalaqnakum min turab. Saya bacakan aja di mana karena panjang ini. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan proses kejadian manusia.
kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Kami jelaskan kepadamu ya, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami, ya, baik lamanya maupun juga hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya sebelum dia lahir ke dunia, sampai waktu yang sudah ditentukan, ya, rata-rata adalah 9 bulan, ada yang 7 bulan, 8 bulan, ada yang lebih 9 bulan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, ini adalah proses kehidupan manusia sendiri, ya. Jadi ini adalah sebuah realitas yang manusia sudah mengalaminya, sudah menjalaninya. Kalau kita sudah lahir kan pasti kita sudah lewat di proses ini di alam rahim, kelahiran dan seterusnya, ya. Sampai kemudian kamu berangsur-angsur, ya, tumbuh berkembang sampai menjadi dewasa. Nah, ada yang diwafatkan, ya, pada usia tua, ada juga yang masih muda, bahkan ada yang bayi sudah wafat, sudah meninggal. Bahkan ada yang meninggal dalam rahim, tapi sudah menjadi manusia karena ruh dan jasad sudah dipertemukan, sudah dititipkan ruh, ya sudah lewat 4 bulan, kemudian dia meninggal, dia sudah menjadi manusia. Semuanya akan dihitung nanti di akhirat, mereka semua akan hadir di akhirat, ya. Dan ada yang sampai pikun, sehingga tidak lagi mengetahui segala sesuatu yang diketahuinya sebelumnya, ya, seperti anak-anak kembali. Nah, lalu Allah memberi contoh yang lain. Kamu lihat bumi itu kering, kemudian apabila kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu. Nah, ini adalah contoh lain yang diingatkan Allah. Wa taral arda hamidatan fa iza anzalna 'alaihal ma'. Apabila diturunkan kepadanya ke bumi itu air, kemudian hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai macam jenis tanaman. Nah, tumbuh-tumbuhan yang indah, ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh tentang proses kehidupan. Seperti itulah kan kamu manusia nanti akan dibangkitkan. Ini adalah ayat kauniyah namanya. Jadi ayat Allah yang bisa kita saksikan di alam semesta melalui kehidupan ini, dan membuktikan bahwa seperti itu nanti manusia akan dibangkitkan. Nah, lalu Allah mempertanyakan ini kepada manusia ini. Surah Al-Baqarah ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Ya, bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Ya. Lalu menghidupkan kamu. Ya. Fahyakum. Lalu Allah menghidupkan lagi manusia. Ya, disebut mati tadi yang pertama karena belum ketemunya jasad dengan ruhnya. Ya. Lalu dihidupkan di alam rahim. Fahyakum summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mematikan kamu. Summa yuhyikum, lalu setelah mati tadi dihidupkan kembali. Setelah itu hari kebangkitan. Ya, summa yuhyikum, dihidupkan kembali. Summa ilaihi turjaun, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Inilah yang rumus dipakai ini, ya. Hidup dan mati adalah sebuah pasangan. Tidak ada kematian, tidak ada kehidupan. Itu adalah merupakan suatu paket pasangan. Tapi di sini berdasarkan ayat ini 2 kali mati, 2 kali hidup. Memang ada dalam Al-Quran, ya, surah lain menyebutkan 2 kali hidup, 1 kali mati. Tapi bukan berarti bahwa mengabaikan ayat yang surah Al-Baqarah ini. Tapi hanya tidak menyebutkan yang disebut kematian sebelum manusia hidup di alam rahim. Nah, yang 3 tadi ya kita mau pakai ayatnya ini, ya. Ini menunjukkan bahwa baik secara empiris kita sudah saksikan secara langsung dan kita sudah mengalaminya, atau
atau mungkin ada kalau kita belum begitu paham waktu kita sendiri lahir, kita mungkin melihat anak-anak kita yang baru lahir, prosesnya gitu ya, atau mungkin keponakan kita atau cucu-cucu kita bisa melihatnya. Itu yang kita sebutkan sebagai ayat yang sifatnya yang disebut dengan ayat kauniyah, ya, fenomena alam. Jadi kita sudah sebutkan dua jenis ayat yang membuktikan bahwa ada kebangkitan sesudah kematian nanti. Nah, kita ambil salah satu lagi yang saya sebutkan tadi, menyebutkan 2 kali hidup, 1 kali mati. Wa huwallazi ahyakum, dan dialah yang menghidupkan kamu. Berarti dia menyebutkan tahap kehidupannya dulu. Kalau tadi matinya, hidupnya, mati dan hidup. Ini yang hidupnya dia mulai. Ya, wa huwallazi ahyakum. Dialah Allah, maksudnya yang menghidupkan kamu. Ya. Summa yumitukum, kemudian mematikan kamu. Summa yuhyikum. Ya. Dia mematikan, kemudian dihidupkannya kembali, yaitu pada hari kebangkitan. Innal insana lakafur. Sungguh manusia itu sangat kufur nikmat. Ya, kufur nikmat kehidupan. Dia dihidupkan di dunia, diberi kesempatan hidup, tapi tidak mengimani, ya, mengimani hari kebangkitan. Hari kebangkitan, la raiba fi, tidak ada keraguan di sana. Seperti juga Al-Quran yang memberitakannya, la raiba fi. Jadi Al-Quran yang memberitakan segala sesuatu, la raiba fi. Yang diberitakan juga la raiba fi. Artinya dua-duanya nih, baik peristiwa yang sudah terjadi maupun yang akan datang, yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah la raiba fi. Proses turunnya juga la raiba fi, tidak ada keraguan. Kalau sebut ini iman berarti yakin tanpa ragu. Jadi ada sebuah keyakinan yang tidak ada keraguan. Kalau masih ada keraguan, wah itu repot nanti ini. Karena banyak ini. Kalau ragu-ragu itu sudah tanda-tanda ini. Jangan sampai muncul dalam hati kita ragu-ragu nih. Nabi Ibrahim juga pernah itu ya, ingin membuktikan. Tapi nanti kita sampaikan kalau sudah selesai teman ini. Kita ambil dulu nih contoh-contohnya ini. Nah, ini ada lagi sebuah dialog yang terjadi di surah An-Naml. Menarik juga ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dulu ya melalui Nabi Muhammad SAW tentang pengetahuannya, mengetahui sesuatu yang disebut yang gaib. Yang gaib tadi salah satu yang antaranya adalah perkara adanya hari kebangkitan. Jadi katakanlah Muhammad ini, ya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaibah illallah. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib nih, illallah, kecuali Allah. Jadi apa yang manusia tidak lihat, ya, atau belum tahu ada kejadiannya, Allah semuanya sudah tahu. Ya. Dan mereka tahu, ya. Mereka mohon maaf, yang dimaksud sini mereka itu adalah manusia-manusia ini, mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Ya. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Manusia ini yang pakai jama ini tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Tapi tadi Allah mengatakan dia mengetahui perkara yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui kapan kiamat dan kapan dibangkitkan. Ya, jangankan Nabi ini, jangankan Nabi saja tidak tahu. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Bahkan malaikat yang disuruh akan meniupkan trompet sangkakala, dia hanya meletakkan trompet itu. Menurut sebuah hadis bahwa trompetnya ini sudah diletakkan di mulutnya. Ya, kalau sudah mendengarkan mulut tinggal ditiup aja nih. Berarti sebentar lagi nih kalau. Ya, tapi persoalan sebentar itu kan karena perbedaan. Kita melihat itu mungkin bertahun-tahun itu masih lama, tapi di mata Allah itu sebentar sekali. Dan kita akan mengetahui pernyataan sebentar itu benar-benar sebentar, karena setelah kita mati bangkit lagi, tahu bahwa ternyata kita di dunia itu sangat sebentar, di waktu sore atau di waktu pagi, atau seperti manusia yang saling berkenalan. Nah,
Nah, lalu di ayat 266-nya, surah An-Naml ini, surah yang ke-27 ayat 66. Bahkan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Bahkan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu, bahkan mereka buta tentang itu. Jadi ada 3 kemungkinan ini berarti. Ya. Ilmunya tidak sampai, pengetahuan tentang akhirat ini, ilmuhum bil akhirah ini tidak sampai. Atau mereka itu balhum fi syakin. Ya. Syakin minha ini. Mereka itu ragu-ragu. Ya. Ada juga balhum minha amun gitu ya. Mereka itu buta sama sekali. Artinya hatinya nih buta. Tidak yakin. Kalau yang pertama berkaitan pengetahuan, cenderung yang disebut sini adalah dia belum mendapatkan informasi tentang itu. Nah, sehingga mereka berkata, setelah kita menjadi tanah dan begitu pula nenek moyang kita, apakah benar-benar kita akan dikeluarkan dari alam kubur? Dia mempertanyakan itu, ya. Orang-orang kafir mempertanyakan. Ya, sama dia yang surah Al-Waqiah tadi. Wa qala allazina kafaru a iza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Akan dikeluarkan dari alam kubur. Mereka mempertanyakan apa benar-benar kita akan dikeluarkan. Nah, lalu disampaikan kepada mereka, sesungguhnya sejak dahulu kami telah diberi, mereka mengatakan bahwa sejak dahulu kami telah diberi ancaman dengan ini. Nah, ini ada orang yang tidak ragu. Itu sudah zaman dulu katanya ada ancaman-ancaman seperti itu. Ya. Itu kami dan nenek moyang kami. Ini orang-orang yang kafir mengatakan seperti itu. Sehingga mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah dongengan saja. Ya, sesuatu hal yang tidak benar. Ya. Sudah merupakan berita-berita yang sudah terjadi zaman dahulu sampai sekarang. Nah, kalau ini dipakai memang bisa kejadian karena sampai sekarang belum kiamat. Tapi kita bersabar nih menunggu ini karena waktunya sebentar saja ini. Ya, di dunia sebentar saja. Nah, tapi banyak yang masih mempertanyakan tentang kejadiannya, apakah benar-benar akan sungguh terjadi. Nah, yang terakhir di surah As-Saff tadi, ya, Saffat. Sama tadi nih. Ya, kalau meninggal apakah kami juga akan dibangkitkan? Ya, aiza mitna wa kunna turaban wa izaman aina lama buusuh. Sama yang surah Al-Waqiah. Apakah kami telah mati dan telah menjadi tanah, tulang berulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan? Nah, ini untuk meyakinkan aja ini bahwa surah Saffat juga memberitakan seperti itu. Nah, ini artinya kalau dia berulang-ulang dalam Quran adalah peristiwa yang lebih sangat meyakinkan lagi. Sekali aja disebut meyakinkan, tapi ini fungsinya untuk manusia. Kalau Allah mengatakan kan tidak berarti bahwa kalau disebutkan sekali sama 3 kali sama saja. Itu benar tetap akan terjadi. Tapi karena fungsinya sebagai peringatan bagi manusia, maka dia berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Supaya kalau manusia baca lagi tadi mana, oh ketemu lagi ini. Nah, ini supaya manusia ini ingat. Ya. Awa-abaunal awalun. Apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Sama dia mempertanyakan juga. Ya. Nah, mereka disampaikan, dicaplah orang yang ingkar ini, kul na'am wa antum dakhirun. Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan menjadi orang yang terhina. Nah, sudah diancamkan kepada mereka bahwa dia akan mendapatkan kehinaan. Ya. Dan Allah menyampaikan proses kebangkitannya itu, ya, fa innama hiya zajaratun wahidah fa izahum yanzurun. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu mereka melihatnya.
menjadi kenyataan. Jadi satu kali tiupan trompet langsung semuanya bangkit. Sebut dalam Al-Quran seperti laron yang berterbang. Saking manusia panik, wah, kemudian dia melihat, ternyata kita dibangkitkan. Mereka panik dan tidak tahu mau kemana ini gitu ya. Nah, dan sudah mengatakan alangkah celakanya kami. Kiranya inilah hari pembalasan. Baru mereka mengakui ini. Ya, wa qalu ya wailana haza yaumuddin. Ini disebut dengan yaumuddin, hari pembalasan. Nah, ini baru manusia sadar. Nah, ini tadi konstruksinya, kalau manusia itu tidak melihat dengan mata kepala, tidak begitu yakin. Tapi kalau sudah melihat dengan mata kepala, wah, baru dia yakin. Di sinilah fungsinya mata hati. Karena iman itu ada dalam hati kita. Mata mungkin belum bisa melihat, tapi karena iman sudah ada, yakin, wah, kita yakin akan adanya hari kebangkitan sebelum terjadi. Jadi tidak menunggu mata kepala melihatnya baru percaya. Inilah yang disebut dengan iman sendiri. Ya, haza yaumul fasl. Ya, inilah hari keputusan yang dahulu mereka itu mendustakan. Ya, untum bihi tukasibun, mereka mendustakan hari keputusan hari kiamat. Nah, lalu mereka ini dikumpulkan, orang-orang yang kafir, orang yang ragu-ragu tadi dikumpulkan. Ya, orang-orang yang zalim beserta sejawat mereka. Wah, nih sejawat mereka ini setan ini dimaksud, karena menjadikan di dunia adalah temannya, tidak menjadikan setan sebagai musuhnya. Sehingga di akhirat dipandang teman sejawatnya selain dari mereka yang mungkin sama-sama ingkar, tapi juga setan yang menggodanya juga diposisikan sebagai teman sejawat. Ya. Dan apa yang dahulu mereka sembah. Nah, ini orang yang kafir ini, orang yang ingkar dan tapi mencari Tuhan-Tuhan selain Allah. Ternyata yang disembah pun juga dikumpulkan bersama-sama mereka. Ya. Lalu ditunjukkanlah kepada mereka, ya. Jadi yang disembah selain Allah min dunillah. Kemudian fahduhum ila siratil jahim. Nah, ternyata mereka bukan ditunjukkan kepada ila siratil jannah, tapi jalannya ila siratil jahim. Ditunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka jahim. Wah, parah ini. Inilah yang kita wanti-wanti manusia ini supaya berhati-hati di dunia. Jangan sampai nanti di akhirat kita ragu-ragu ini terhadap kebangkitan, lalu di akhirat kita ditunjukkan kepada jalan ke neraka, bukan jalan ke surga. Nah, nanti kita sampaikan informasi lain berkaitan dengan tadi apa yang mereka sembah selain Allah min dunillah. Posisinya seperti apa nanti di akhirat? Ternyata mereka akan berlawanan. Apa yang dia sembah di akhirat akan menjadi musuhnya. Ya. Bukan menyelamatkannya, tapi dijadikannya sebagai musuh. Wah, ini parah ini. Parah sekali nih. Benar-benar ini orang yang musyrik, orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah, di akhirat nasibnya sangat parah. Kenapa parah? Karena di dunia dia menyembah-nyembahnya, mengharap bahwa dia mendapatkan pertolongan dari sesembahannya. Dari seluruh yang disembah selain Allah itu adalah berhala, setan. Ya, apapun namanya, baik itu manusia, sekalipun itu adalah nabi, atau dia berupa benda, barang, ya, atau berupa gunung, sungai, mungkin benda-benda yang disebut benda keramat, semuanya akan menjadi musuh. Wah, parah ini. Di dunia dianggap memberi perlindungan, padahal tidak ada memberi perlindungan sama sekali. Di akhirat malah menjadi musuh. Wah, ini benar-benar parah ini. Kita tentu menghindar dari sana. Jadi mari kita mencari Tuhan kita hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahukum ilahun wahid. Sesembahan kamu adalah Tuhan yang tunggal satu. Jangan kita mencari-cari Tuhan selain daripada Allah. Mungkin inilah yang kita sampaikan, dan dengan kita membicarakan alam kebangkitan ini, hari akhirat ini, saya ingin mengikuti jejak Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya,
di surah 1, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian anaknya Ishak, kemudian anaknya Yakub. Secara khusus disebutkan dalam Al-Quran orang-orang yang punya ilmu, keyakinan yang sangat kuat, karena dia sering mengingatkan kepada manusia tentang akhirat, tentang hari kebangkitan. Saya terinspirasi dari situ. Jadi kalau adik-adik juga yang tempat di kuliah, sering saya mengingatkan tentang kehidupan dunia akhirat. Saya terinspirasi dari Nabi, Rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu penghulu agama tauhid ini, Nabi Ibrahim sebagai kasihnya Allah, anaknya dan cucunya, ketiga-tiganya. Ada rasul-rasul yang lain juga, tapi yang secara spesifik sebutkan 3 itu. Selalu mengingatkan tentang kehidupan akhirat, tentang kebangkitan, tentang pertanggungjawaban manusia nanti setelah dia meninggal dunia. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.